Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman. Di sini kita akan mempresentasikan yaitu pembangkit tenaga listrik, di mana kami akan menjelaskan dan memaparkan proses pembangkit dan konversi energi listrik. Di sini ada yaitu kelompok yang disusun. Yang pertama yaitu Sabila Utadwi Putri, 2 Anjas Budi Santoso, 3 Junedi Prayuda, yaitu saya sendiri. Yang keempat Barik Ramadan. Nah, pembangkit tenaga listrik yang mungkin akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya yaitu yang pertama Sabila, saya perjelaskan. Jangan nambah lah, mau terakhir aja. Tolong go. Ngapa sih harus sambut terus yang pertama? Ya kan Mentang kamu Tino. Ya kan namu kau pertama, kelak baru Anjas, baru awak, baru Barik. Oke. Bentar kok. Dosa perkenalan kan? Susunannya tuh kalau kan Sabila dulu udah itu susunannya tuh. Nah itulah dari aku. Tidak usah ikut kan dosa kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mulu. Langsung aja kan langsung. Langsung baik. Iyo. Tidak ada bapak itu kok. Enggak lah. Lagi. Kok laptop kawat atau dia tuh kecil dulu yang satunya tuh mantul suaranya. Apanya ya? Mantul suaranya yang di situ tuh. Tidak tahu. Oh iya, yang apa awak? Lupa ya. Oke. Ulang lagi kok. Yang lagi dak. Itulah. Lah, mut agak lo. Tidak. Lah, guys. Wah cacam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman sekalian, selamat malam. Nah, di sini kami akan menjelaskan yaitu pembangkit tenaga listrik dari pelajaran konversi energi listrik. Nah, di sini yaitu kita akan membahas pembangkit tenaga. Nah, di sini ada rekan-rekan saya yang menyusun dari PPT ini. Yang pertama yaitu Sabila Utadwi Putri, 2 Anjas Budi Santoso, yang ketiga Junedi Prayuda, saya sendiri, dan 4 Barik Ramadan. Nah, di sini akan kita paparkan yaitu bagaimana pembangkit tenaga listrik. Nah, di sini pemaparannya saya akan diwakilkan oleh rekan saya yaitu Sabila. Sabila, saya silakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan pembangkit tenaga listrik. Pembangkit tenaga listrik merupakan suatu alat yang berskala besar untuk dapat memproduksi dan membangkitkan energi listrik yang kemudian dapat disalurkan dan digunakan masyarakat. Produksi dan pembangkitan energi listrik diperlukan suatu sumber. Sumber-sumber tersebut digunakan sebagai tenaga pembangkitnya seperti tenaga air, bisa disebut dengan PLTA, tenaga uap, bisa disebut dengan PLTU, tenaga diesel, bisa disebut dengan PLTD, tenaga gas, PLTG, tenaga panas bumi, PLTP, serta tenaga nuklir, PLTN. Nah, untuk pembangkit listrik tenaga air, secara umum yang menjadi sumber energi ketika aliran air mengalir dan jatuh dari ketinggian sekian
yang peristiwa tersebut menjadi suatu energi potensial yang akan mampu menggerakkan turbin air hingga kemudian pergerakan turbin air mampu membangkitkan energi listrik. Hal tersebut dikarenakan pergerakan turbin air mampu memutar generator yang menjadi mesin utama dalam pembangkitan energi listrik. PLTA memiliki sistem kerja, yaitu memanfaatkan air yang mengalir pada sungai di daerah pegunungan merupakan hal yang dilakukan agar didapatkan potensi tenaga air. Hal ini kemudian perlu membendung sungai tersebut yang airnya akan disalurkan ke bangunan PLTA. Membendung sungai dengan kolam tando dilakukan proses agar aliran sungai terbendung dengan bendungan besar. Yang kedua, sehingga terjadi penimbunan air, sehingga terjadi kolam tando. Penimbunan air di kolam tando, selanjutnya air dalam kolam tando dialirkan ke bandungan air PLTA. Yang ketiga, adanya penimbunan terlebih dahulu pada kolam tando akan memberikan dua manfaat sekalipun musim hujan dan musim kemarau. Ketika musim hujan, debit air sungai besarnya akan melebihi kapasitas penyaluran air bangunan PLTA. Yang kelima, air dapat ditampung di kolam tando sementara pada musim kemarau ketika air yang mengalir kapasitasnya kurang, maka akan dialirkan air yang terdapat di kolam tando. Yang keenam, ada selisih kekurangan air dapat diatasi dengan mengambil air dari timbunan pada kolam tando. Inilah salah satu keuntungan menggunakan PLTA bendungan kolam tando. Bendungan kolam tando dapat digunakan sekalipun musim hujan dan musim kemarau. Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa melalui potensi tenaga air yang mengalir akan diubah menjadi tenaga mekanik dalam turbin air yang mampu memutar generator yang akan menghasilkan tenaga listrik. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anjas Budi Santoso. Kepada Anjas, saya persilakan. Terima kasih Saudara Sabila. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembangkit listrik tenaga uap atau biasa disebut dengan PLTU. PLTU merupakan energi primer yang dikonversikan menjadi energi listrik, adalah bahan bakar. Bahan bakar yang dapat digunakan dapat berupa padat, minyak, atau cair, atau gas. Ada kalanya PLTU menggunakan kombinasi beberapa macam bahan bakar, sehingga dapat diketahui bahwa pada PLTU menggunakan uap hasil pembakaran bahan bakar yang digunakan untuk dapat menggerakkan turbin yang ada pada PLTU. Sistem kerja pada PLTU. Yang pertama, sistem kerja pada PLTU memiliki beberapa proses perubahan bentuk energi. Energi utama yang dirubah menjadi energi listrik berupa bahan bakar. Bahan bakar yang digunakan dapat berupa batu bara, minyak, atau gas. Terkadang PLTU mengkombinasikan beberapa bahan bakar. Yang kedua, perubahan energi yang berlangsung pada tingkat awal berlangsung dalam PLTU, proses di mana energi utama dirubah menjadi energi panas. Hal tersebut didapat melalui pembakaran di ruang pembakaran pada PLTU. Energi panas yang didapat kemudian dipindahkan ke dalam air yang terdapat dalam pipa ketel untuk menghasilkan uap yang dikumpulkan dalam drum dari ketel. Melalui proses tersebut akan didapatkan uap yang kemudian dialirkan ke turbin uap. Setelah sampai pada turbin uap, maka energi akan dirubah menjadi energi mekanis penggerak generator. Kemudian akan dirubah kembali menjadi energi listrik dari energi mekanik hingga didapat hasil berupa energi listrik. Pembangkit tenaga diesel atau biasa disebut PLTD.
PLTD merupakan salah satu jenis dari pembangkit. Sumber pembangkitnya berupa diesel, namun PLTD biasanya digunakan untuk menyalakan listrik di daerah baru. Apabila di daerah tersebut makin berkembang dan penyediaan tenaga listrik, maka PLTD menjadi kurang ekonomis. Sistem kerja pada PLTD. Pada dasarnya, PLTD digunakan untuk membangkitkan listrik daerah baru. Namun, apabila telah melebihi 100 MV, maka penyediaan tenaga listrik menggunakan PLTD tidak begitu ekonomis. Hal tersebut menjadikan PLTD hanya mampu sebagai pembangkit listrik awal pada suatu daerah baru. Sehingga dapat diketahui bahwa PLTD merupakan pembangkit listrik yang pembangkitnya berupa mesin diesel. Energi utama juga berasal dari bahan bakar. Mesin diesel yang merupakan peralatan utama memiliki kegunaan menghasilkan energi mekanis yang dapat menggerakkan atau memutar motor generator, hingga dapat dihasilkan tenaga listrik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Junaidi Ego Prayuda. Di sini pembangkit listrik tenaga gas PLTG. PLTG atau PLTGU merupakan kombinasi dari PLTG dan PLTU. Gas buangan dari PLTG yang umumnya mempunyai suhu di atas 400 Celcius dimanfaatkan dialirkan ke dalam ketel uap PLTU untuk menghasilkan uap penggerak turbin uap, sehingga melalui hal tersebut pembangkit jenis ini menggunakan kombinasi sumber pembangkit berupa uap dan gas. Nah, sistem kerja PLTG, pembangkit ini menggunakan dua perpaduan antara gas dan uap, sehingga pada sistem kerjanya menggunakan prinsip PLTG dan PLTU. Gas sisa pada PLTG akan digunakan kembali melalui pipa ketel uap yang akan dilakukan sistem kerja PLTU. Kembali sehingga didapat energi untuk menggerakkan generator yang dapat menghasilkan energi listrik. Nah, di sini ada gambar-gambarnya. Nah, pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP. PLTP sesungguhnya adalah sebuah PLTU, hanya saja uapnya didapat dari perut bumi. Oleh karena itu, PLTP umumnya terletak di pegunungan dan di dekat dengan gunung berapi. Sesuai dengan namanya yaitu PLTP yang berarti pembangkit listrik tenaga panas bumi. Sistem kerja PLTP adalah pusat listrik tenaga panas bumi merupakan pembangkit yang tidak memiliki ketel uap karena uap sebagai penggerak turbin uap berasal dari dalam bumi. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem kerja yang digunakan pada PLTP hampir sama dengan PLTU, hanya berbeda pada sumber energi. Yang mana pada PLTP digunakan panas bumi, sehingga bentuk dari PLTP hanya berbeda pada struktur tempat bagian uap. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Pembangkit listrik tenaga nuklir dalam kurung PLTN. PLTN pada dasarnya sama dengan PLTU, namun jika ruang bakar pada PLTU diganti dengan reaktor nuklir yang menghasilkan panas, maka dalam reaktor nuklir terjadi proses fisi. Hal tersebut berupa proses di mana bahan bakar nuklir kami fisi menjadi unsur-unsur lain. Pada proses fisi ini timbul panas yang digunakan untuk menghasilkan uap. Sistem kerja PLTN. PLTN pada dasarnya sama dengan PLTU, hanya saja ruang bakar pada PLTU diganti dengan reaktor nuklir yang menghasilkan panas. Dapat diketahui bahwa proses kerja dari PLTN, di mana hasil panas dari reaktor nuklir melalui proses fisi yang berubah menjadi unsur-unsur lain. Hasil tersebut menjadikan timbul panas dan berubah menjadi uap. Ini gambar. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.